Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di video aku. Salam semangat dan bahagia. Kali ini aku akan bercerita tentang wirid 2 mingguan yang dilaksanakan di rumahku. Hari Minggu atau hari Ahad tanggal 21 Juli 2024. Pada wirid sebelumnya telah dicabut undian dan keluarlah namaku untuk pertama kali pelaksanaan pada periode 4 ini. Semenjak hari Sabtu di pasar kaget, sudah kuangsur belanja yang akan digunakan untuk masak pada hari Minggu ini. Awalnya aku tidak ingin membuat masakan, karena kalau yang masak aku sendiri, nanti ujung-ujungnya jadi rusak teman-teman. Karena ponakanku setelah aku telepon dia menyetujui akan membantu aku, maka aku putuskan untuk masak sederhana, yakni masak mie lidi teman-teman. Untuk hal bantu-membantu atau meminta pertolongan, aku selalu meminta tolong kepada ponakanku Aca. Nama lengkapnya Atta Aulia Adha teman-teman. Rupanya dia tidak datang sendiri teman-teman. Dia membawa seorang teman, dan temannya itu bernama Mesa. Mereka berdua termasuk remaja yang aktif teman-teman. Jika ada orang mengadakan helatan atau hajatan, mereka berdua siap untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan tenaga mereka, dan mereka pun punya kesempatan. Wirid kami ini dilaksanakan 2 minggu sekali teman-teman. Pelaksanaannya selalu hari Minggu teman-teman. Nah, pada hari itu agendanya adalah ceramah dari seorang ustadz. Ustadz itu bernama Ustadz Syahrimar. Sebelum masuk acara ceramah dari Ustadz Syahrimar, sebelumnya kami buka dengan bacaan sholawat yang dipimpin oleh Ibu Yanti. Oh iya teman-teman, protokolnya adalah Ibu Momo. Setelah pembacaan sholawat selesai, maka acara selanjutnya adalah ceramah dari Ustadz Syahrimar. Judul ceramahnya adalah Jagalah lidah, maka syurga untukmu. Nah, berikutnya Ustadz menjelaskan tentang ceramahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut teman-teman. Allah menciptakan sesuatu tidak mungkin sia-sia. Allah menciptakan lidah, dikerangkeng dengan gigi dan ditutup dengan bibir. Itu artinya lidah benar-benar dijaga. Menjaga lidah dikaitkan dengan iman kepada Allah dan akhirat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, lebih baik diam. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat berbagai siksaan, di antaranya memakan bangkai manusia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapakah dia itu?" Maka Jibril pun menjawab, "Dia suka menggunjing orang." Kemudian ada lagi siksaan, gambaran siksaan menggunting lidahnya sendiri. Tumbuh lagi, dipotong lagi, begitu seterusnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertanya, "Kenapakah orang ini wahai Jibril?" Maka Jibril pun menjawab, "Orang ini suka mengajak kepada kebaikan, tapi tidak mengamalkannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat hal yang tidak biasa, yakni dari lubang jarum keluar lembu yang besar, tapi setelah dia berusaha masuk kembali, dia tidak bisa masuk lagi.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah itu artinya?" Maka Jibril menjawab, "Itulah orang yang besar cerita, sudah diucap tidak bisa ditarik lagi." Ada sebuah kisah ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kitabnya bernama Mukasyafatul Qulub. Di dalam kitab itu dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang tamu perempuan dari Madinah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, itulah contoh orang yang masuk surga ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai Aisyah, kalau mau melihat makhluk masuk neraka, itulah contohnya." Aisyah radhiyallahu anha terkejut. Kalau orang seperti ini masuk neraka, bagaimana nasib kami? Mengapa Aisyah radhiyallahu anha bertanya seperti ini? Karena ada satu riwayat bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam hingga tinggal witirnya, baru Aisyah radhiyallahu anha dibangunkan untuk mengikuti salat witir. Maka kecemasan timbul karena wanita itu rajin salat malam, rajin berpuasa di siang hari. Kenapa bisa masuk neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Perempuan itu, wahai Aisyah, tetangganya tak aman dari lidahnya." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Apakah hak tetangga dengan tetangga lainnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Jawabannya adalah, engkau bergembira dengan nikmat yang dia dapat dan engkau merasakan dukanya ketika dia mendapatkan duka. Kemudian Ustadz juga mengingatkan bahwa meninggalkan yang haram lebih baik daripada memperbanyak yang sunnah. Contoh, kalau pergi haji, di antara sunnahnya adalah menyentuh Hajar Aswad. Sementara di tempat itu laki-laki dan perempuan bercampur baur. Bercampur baur antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Jadi, lebih baik tidak menyentuh Hajar Aswad kalau harus bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Ustadz juga mengingatkan, hendaklah kita meyakini siksaan Allah karena lidah ini sangat keras. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mungkinkah seseorang di akhirat nanti akan tersiksa karena lidahnya?" Maka kata Rasulullah SAW, "Celakalah engkau. Tidak ada yang menyungkurkan manusia ke wajah-wajah mereka karena jeratan-jeratan lidahnya." Di antara orang-orang yang jatuh tersungkur di akhirat nanti adalah orang-orang yang terperangkap dengan lidahnya sendiri, berjanji tidak ditepati, diberi amanah berkilah-kilah, dibuat rekayasa-rekayasa. Itulah kira-kira isi ringkasan ceramah dari Ustadz Syahrimar, teman-teman. Setelah ceramah Ustadz selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini ada seorang ibu yang bernama Ibu Uci bertanya tentang pelaksanaan mandi jenazah, teman-teman. Pertanyaannya, jika suatu perkampungan tidak ada seorang pun yang bisa menyelenggarakan mandi jenazah, apakah ada tim yang bisa terjun langsung untuk melaksanakannya dari Ustadz? Jawabannya Ustadz, kalau untuk perempuan tidak ada, tapi kalau untuk mengajari atau memberikan ilmunya bisa. Tetapi Ibu Uci belum puas dengan jawaban Ustadz. Ditegaskannya bahwa maksudnya jika terjadi bencana atau musibah meninggal dunia, kemudian di tempat itu tidak ada yang bisa menyelenggarakannya, atau tahu ilmunya tetapi masih merasa takut untuk melakukannya, takut salah dan lain sebagainya. Maka Ustadz pun menjawab, sebenarnya
mandi jenazah itu sama dengan mandi junub. Yang penting air itu sampai ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki tersentuh air. Setelah yakin bersih, maka diwudukan. Ternyata jawaban ini belum juga membuat Ibu Uci puas, teman-teman. Maka Ustadz menjawab lagi, maka itu adalah kewajiban orang sekitar. Wajib dilaksanakan oleh orang sekitar desa itu jika memang ada yang mampu. Ustadz pun menjawab dengan lelucon, andai kata saya sedang lewat dan di situ ada orang meninggal, kemudian tidak ada yang memandikannya, maka saya siap untuk memandunya. Akhirnya Ibu Uci pun puas dengan jawaban Ustadz ini. Setelah ceramah selesai, Ustadz pun berpamitan untuk pulang. Setelah Ustadz pulang, kami pun melanjutkan acara kami, yaitu pencabutan undian untuk giliran wirid 2 mingguan berikutnya. Ternyata yang tercabut adalah nama Ibu Uci. Jadi wirid berikutnya di rumah Ibu Uci yang akan dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2024. Dan di sana kami akan berembuk tentang pakaian seragam yang akan kami beli. Kemudian akan melaksanakan agenda inti, yaitu mengundang anak yatim. Mudah-mudahan agenda kami ini akan berjalan dengan lancar, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Sampai ketemu pada video aku yang lainnya ya teman-teman. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Salam sukses dan bahagia. Assalamualaikum. Bye.